Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di pertemuan kali ini, di semester yang baru, semester genap, kalian akan Bapak terangkan mengenai kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti misalnya kemarin kita bahas tentang Pancasila, kemudian kita bahas tentang Undang-Undang Dasar, kita juga sudah bahas tentang kedaulatan negara. Nah, setidaknya kalian selama pembelajaran ini kalian mendapatkan pengetahuan tambahan. Nah, di pembelajaran semester genap ini tampaknya sedikit agak berbeda. Kalian diajak untuk bagaimana bisa menjadi pribadi ya yang bisa mengenal lingkungan, pribadi yang bisa memahami lingkungan, pribadi yang bisa toleran dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa keluarga, teman, tetangga, bahkan di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Baik anak bapak, kita masuk ke materi bab keempat. Berdasarkan materi bab keempat yang ada di buku kamu, boleh lihat di buku mata pelajaran PKN, di buku paket, atau di buku LKS Mandiri. Nah, nanti tugasnya adalah kamu akan bapak mintakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan beberapa hal yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi mohon untuk disimak dengan baik dulu ya. Oke, kita mulai. Di bab keempat, judulnya itu Persatuan dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia. Ada yang menuliskan Persatuan dan Keberagaman Masyarakat Indonesia. Kalau di buku kamu itu dia pakai dan. Namun kalau dia pakai dan berarti ada dua pokok pembahasan yang harusnya dibahas. Tetapi di sini Bapak jadikan satu, persatuan dalam keberagaman. Nah, baik anak Bapak, kalau mendengar kata persatuan berarti kalian akan mendengar kata orang-orang yang sedang hidup damai, harmoni, bersatu tanpa adanya konflik, gaduh, tanpa adanya perkelahian, tenang seperti saat ini yang kamu rasakan. Bagaimana masyarakat menjalani kegiatannya masing-masing dalam apakah itu dalam bentuk keagamaan, apakah itu dalam bentuk kesukuan, apakah itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial dan lainnya. Dan itu kita lihat di secara umum harmoni itu terbentuk, kita saling menghargai, saling memberikan kesempatan kepada orang lain dan tidak perlu mengganggu satu sama lain. Nah, namun, kenapa materi ini mesti dipelajari di kelas 9? Karena ada kata persatuan ini. Ini persatuan ini bukan sesuatu yang dihasilkan secara cuma-cuma. Dia hadir kalau kita terus menjaga sikap kita. Dia hadir kalau kita terus berusaha untuk toleran dengan orang lain. Kenapa kita harus toleran? Toleran itu ibaratnya gini, kita bukan berarti karena kita benar mereka salah, lalu kita menyalahkan mereka, lalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk merusak. Tidak. Kita melakukan persatuan itu agar timbulnya harmoni. Nah, sebelum ke situ, kita harus pahami dulu, kenapa kita mesti bersatu? Ternyata kita ini satu sama lain itu berbeda. Nah, perbedaan itu banyak sekali. Dimulai dari gender, jenis kelamin, laki dan perempuan, walaupun cuma dua, laki dan perempuan, tidak ada yang lain ya. Tetapi dua hal itu saja sudah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Dari mulai psikologisnya, fisiknya, cara berpikirnya, perasaannya, staminanya, ya, itu semua berbeda. Nah, itu masih dalam gender. Kita belum lagi bicara tentang agama. Agama di Indonesia yang kita kenal itu ada 6. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Bahkan ada juga orang-orang yang memiliki agama lain tapi tidak terdaftar. Itu masih keberagaman yang ada di Indonesia, belum di seluruh dunia untuk soal agama. Suku di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang satu rumpun saja seperti Bapak orang Karo itu terbagi lagi dengan 5 marga. 5 marga itu pun terbagi lagi. Itu masih Batak. Karo, belum Batak Toba, belum Batak Simalungun,
belum Mandailing. Nah, bagaimana dengan kesukuan-kesukuan yang ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia? Wah, luar biasa kalau kita bicara tentang keberagaman. Itu adalah fakta. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Anak bapak dilahirkan dari orang tua kalian sukunya Jawa. Ya berarti kalian faktanya itulah kalian sebagai orang Jawa. Maka pelajari, kenali betul. Nah, setelah kalian kenali diri kamu sebagai orang Jawa, kamu harus belajar. Maka kita belajar PKN, belajar mengenali juga orang lain agar kita melihat persamaan, tidak hanya sekedar melihat perbedaan di antara kita. Nah, ini fakta. Fakta ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Allah sudah menyatakan di Al-Quran itu ada tersebutkan mengenai kita itu bersuku-suku atau berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Kenapa kita harus saling mengenal? Ya kalau cobalah kalau semua manusia di dunia ini cuma satu sukunya, satu wataknya, satu mukanya, semua sama mukanya, betapa tidak indahnya di dunia ini kita hidup. Maka karena perbedaan itu kita belajar. Maka sekarang kan ada belajar bahasa Inggris kan? Ada belajar bahasa Jepang, lagi kenal Korea. Nah itu semua untuk kita mengenal orang lain, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka sedang lakukan. Nah, fakta ini hanya bisa kita pertahankan dengan persatuan. Ya, itulah cerminan bangsa. Sampai sekarang, alhamdulillah, walaupun ya ada beberapa konflik-konflik kecil di beberapa daerah, tetapi kelihatannya persatuan kita itu masih terlihat harmoni sampai hari ini. Kamu lihatlah kalau orang mau Nasrani misalnya mau pergi ke gereja, apakah ada orang yang menghalangi? Tidak. Ya secara umum ya. Nah, dan itu adalah cita-cita bersama, persatuan yang harus kita jaga. Nah, caranya, pertanyaannya Bapak, bagaimana caranya agar persatuan itu tetap terjaga? Kamu harus memiliki wawasan Nusantara. Ini bahasa bukunya, bahasa umumnya, kamu harus mengenali sejarah. Betapa luar biasanya orang-orang terdahulu, para tokoh-tokoh, para orang leluhur-leluhur kita berusaha untuk bagaimana memerdekakan Indonesia di tengah perbedaan yang begitu luas. Nah, cara untuk mempertahankan persatuan adalah mengembangkan wawasan Nusantara. Kamu harus belajar membaca buku-buku sejarah, harus mengenal tentang sejarah Indonesia. Jangan sampai nanti kalau ditanya kapankah Sumpah Pemuda dilaksanakan? Nah, kapankah Indonesia itu disebutkan sebagai Indonesia? Nah, kamu harus mengenal sejarah. Belajar sejarah itu tidak hanya di PKN, ada di IPS, ada di agama. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu juga harus kamu simak dengan baik. Dengan bertambahnya wawasan kita, pengetahuan kita tentang di luar dari diri kita, kita akan bisa mengambil persamaan, tidak perbedaan. Nah, kalau namanya bersama kan kita bersatu. Itulah kuncinya. Jadi, namun tokoh-tokoh pendiri dulu meninggalkan juga satu semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dalam bahasa Indonesia ini diartikan Bhinneka itu eka, satu, tunggal itu satu, ika itu satu, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya apa? Walaupun nanti kita ada perbedaan mencolok di bagian sini, cari persatuan yang lain. Enggak juga sama, cari persatuan lain. Karena gini, pernah ada orang bertanya, Pak, kami agamanya beda, suku beda, bangsa beda. Apa yang membuat kami bisa bersatu? Kemanusiaan. Kalian sama-sama manusia. Kalau kamu misalnya, makanya waktu ketemunya Ronghia dari Myanmar kemarin, Ronghia yang apa namanya terjadi pembantaian di daerah Myanmar itu di lokasi Ronghia. Orang-orang Ronghia itu kan melarikan diri ke Indonesia melalui Aceh. Di Banda Aceh mereka diterima atas dasar kemanusiaan, atas dasar kemanusiaan. Ada sama manusia harus saling membantu, tidak lagi melihat apapun. Sama seperti misalnya kalau melihat orang jatuh, tidak perlu tanya siapa namanya, tak perlu tanya apa agamanya, sukunya. Tolong bantu, itu namanya rasa kemanusiaan.
Sepanjang kita punya rasa kemanusiaan, maka persatuan akan tetap terjalin. Baik, demikian materi kita. Mudah-mudahan anak bapak bisa menjaga persatuan di tengah-tengah keluarga, ya, bisa saling memahami, belajar untuk tetap toleran, ikhlas, ya. Kalau ada perbedaan, cari persamaan. Makanya kalian punya teman yang banyak karena kalian bisa mencari persamaan. Demikian tugasnya, nanti lihat aja di GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.